Jadi, ada seorang pemuda namanya Liao, dan si Liao ini jatuh miskin. Nah, Liao ini berusia 23 tahun, dia mahasiswa di Taiwan, dan dia saat itu lagi bangkrut. Jadi, dia mencoba menghasilkan uang dengan berdagang kripto pakai sisa-sisa duitnya. Tapi sayangnya, dia gagal. Kemudian Liao berpikir, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dan saat itulah dia menemukan ide yang sangat gila untuk menjadi kaya. Kemudian dia menghubungi temannya, seorang pria bernama Zhang, untuk membantunya dengan rencana ini. Liao dan Zhang, mereka bersekolah di SMA yang sama, dan sekarang mereka berkuliah di universitas yang sama. Jadi mereka ini besti sehidup semati lah ya. Lalu, Liao pergi ke Zhang, dan dia bohong. Dia bilang, "Bro, gue butuh bantuan lu nih. Ada anggota geng berbahaya yang ngejar gue." Dan Zhang jawab, "Oke." Kemudian, Liao menjelaskan rencana gilanya kepadanya. Dia mau Zhang mengambil beberapa polis asuransi untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia ingin secara sengaja terkena penyakit radang dingin atau frostbite dan mengeklaim asuransi tersebut. Kemudian, Zhang bisa memberinya sebagian uang itu dan dia bisa membayar anggota geng berbahaya yang sebenarnya nggak ada sih. Dan jika ada uang sisa, mereka bisa membaginya. Zhang mendengar rencana ini dan dia bilang, "Oke." Jadi, mereka menjalankan skema ini. Selama beberapa hari berikutnya, Zhang mendaftar untuk 8 polis asuransi berbeda, dan totalnya bernilai sekitar 21 miliar rupiah. Kemudian, dia meminta Zhang menandatangani catatan hukum yang menyatakan bahwa ketika Zhang dibayar dari asuransi, dia setuju untuk membayar Liao 13 miliar rupiah. Dan tentu saja, Zhang bilang apa? Oke. Dan pada suatu malam di bulan Januari, ketika cuaca akhirnya cukup dingin, mereka berdua berkendara keliling kota dengan motor metik mereka. Mereka berkendara sebentar, lalu berhenti di toko serba ada dan membeli banyak banget dry ice. Kemudian mereka kembali ke tempat Liao dan dia mengeluarkan sebuah kursi. Kemudian dia membuat Zhang duduk di kursi itu dan dia mengambil wadah besar untuk membuat Zhang memasukkan kakinya ke dalamnya. Kemudian dia mengisi wadah itu dengan dry ice yang banyak dan Liao berkata, "Ini mungkin bakalan sangat sakit bro, jadi gue ikat lu ya, biar lu gak banyak gerak." Dan Zhang bilang apa? Ya, dia bilang, "Oke." Jadi, Liao mengikatnya ke kursi, dan saat mereka menunggu Zhang terkena radang dingin, entah kenapa Liao punya ide gila untuk mengambil banyak foto Zhang yang lagi diikat sambil kakinya masuk ke dalam dry ice. Entah buat apaan kali. Jadi, Zhang duduk di sana dengan kakinya dalam dry ice, dan hampir 10 jam berlalu, dan dia masih duduk di sana. Ketika Liao akhirnya melepaskan dari kursi, Zhang merasa sakit yang luar biasa. Dia benar-benar terkena radang dingin atau frostbite. Dia tidak bisa merasakan kakinya sama sekali dan butuh pertolongan medis. Jadi, mereka pergi ke rumah sakit dan dokter melihat kaki Zhang yang terkena radang dingin dan segera berkata, "Ini kenapa bisa kayak gini?" Dan Zhang memberitahu mereka bahwa dia dan Liao hanya berkendara dengan motor metik mereka malam-malam dengan cuaca yang sangat dingin, sehingga kakinya terkena radang dingin. Dan Liao konfirmasi yang bilang, "Yap, itu yang terjadi Pak Dokter." Tapi, tunggu dulu. Ini dokter Taiwan ya, bukan Wakanda. Jadi, dokter ini cenderung tahu tentang cedera dan penyakit tertentu. Jadi, mereka melihat kaki Zhang dan langsung tahu kalau mereka ini berbohong. Buktinya, radang dinginnya rapi dan simetris di kedua kaki, yang sangat tidak mungkin terjadi. Ditambah lagi, tidak ada bekas kaos kaki atau sepatu yang menunjukkan dia tidak memakainya. Dan siapa yang akan berkendara dengan motor metik pas dingin-dinginnya tanpa alas kaki coba? Jelas, cerita ini tidak masuk akal. Dokter melakukan yang terbaik untuk merawat Zhang, tapi radang dingin Zhang sudah sangat parah, dan dia divonis tidak akan pernah sembuh. Dokter akhirnya harus mengamputasi kedua kakinya di bawah lutut. Sementara itu, semua perusahaan asuransi yang didaftarkan oleh Zhang mulai menerima klaim dari rumah sakit untuk cedera radang dinginnya. Salah satu perusahaan bahkan mengirimkan cek kompensasi ke Zhang sebesar 115 juta rupiah. Tapi yang lain, mereka melihat klaim ini dan merasa sangat mencurigakan. Mereka berpikir, ini orang beli polis cuma beberapa hari sebelum terkena radang dingin. Curigakan banget nggak sih? Jadi, mereka tidak membayarnya dan malah memberitahu ke polisi. Kemudian, polisi mulai menyelidiki dan dengan cepat mereka menemukan bahwa pada malam saat Zhang diduga terkena radang dingin saat mengendari motor metik mereka, suhu terendah yang tercatat malam itu adalah 5 derajat Celcius, yang agak dingin tapi tidak cukup dingin ya untuk menyebabkan radang dingin secara alami. Jadi, mereka menangkap Zhang dan Liao dan menuduh mereka dengan penipuan. Jadi, menurut kalian siapa yang on nih ya? Zhang atau Liao? Tulis di kolom komentar ya.